Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang soal P3K SKB Guru yang kemungkinan akan keluar di tes P3K tahun 2021. Materinya adalah 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu antara lain kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Di sini juga akan diberikan contoh soal beserta pembahasan. Kita lanjut saja. Nah, ini kompetensi pedagogik. Sudah saya kasih contoh di sini. Contoh di sini diambil dari modul pedagogi. Di sini kalian bisa dihafalkan ya. Di sini contoh-contohnya. Apa sih kompetensi pedagogik itu? Contohnya apa? Bisa di-pause videonya, dipahami benar-benar dulu, atau di-screenshot, baca-baca nanti. Di sini lebih baik menghafal sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa menghafal atau sudah berusaha menghafal namun belum hafal juga, nanti saya akan berikan tips biar bisa membedakan. Kalau sudah terjun di soal, ini masuk kompetensi apa sih? Yang ini maksudnya kompetensinya masuk ke apa sih? Seperti itu. Saya kasih contoh sedikit. Kompetensi pedagogik ini biasanya berkaitan dengan siswa atau proses pembelajaran di kelas. Nah, ini juga masih kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Di sini juga ada berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Nah, di sini dengan peserta didik. Kalau nanti ada contoh lain, berkomunikasi secara efektif namun bukan dengan peserta didik, itu akan masuk ke kompetensi guru yang lainnya. Kita lanjut. Sekarang adalah kompetensi profesional. Saya kasih contoh sedikit. Kalau kompetensi profesional ini biasanya berkaitan atau berkenaan dengan materi, pemilihan materi, mata pelajaran, atau kegiatan keprofesionalan guru. Seperti itu. Jadi bukan kaitannya dengan siswa lagi. Kalau siswa tadi kan berkaitan dengan pedagogik. Kalau berkaitan dengan siswa tadi itu kan masuk pedagogik seperti itu. Nah, ini kompetensi kepribadian. Ini contohnya lebih sedikit ya dari kompetensi pedagogik dan profesional tadi. Jadi kepribadian di sini berkaitan dengan pribadi kita sebagai pendidik. Kita seharusnya menjadi pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan lain sebagainya, mantap, stabil, dewasa, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi berkaitan dengan pribadi kita sendiri sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru. Lanjut ke kompetensi sosial. Nah, kalau kepribadian tadi berkaitan dengan diri kita sendiri, sedangkan kalau kompetensi sosial itu berkaitan dengan berkaitan dengan interaksi kita dengan orang lain. Kita sebagai pendidik dengan orang lain. Orang lain di sini bisa jadi adalah orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita, di lingkungan kerja kita. Kalau guru, ya pasti di sekolah. Nah, ini dia. Jika kalian sudah berusaha menghafal yang tadi itu di screenshot, dipahami benar-benar atau dihafalkan satu persatu, namun belum bisa membedakan kalau terjun ke soal mana sih yang termasuk kompetensi pedagogik, mana sih yang termasuk kompetensi profesional, dan lain sebagainya. Jadi saya di sini akan memberikan triknya, yaitu menggunakan keyword atau kata kunci. Jadi kata kunci untuk kompetensi pedagogik adalah selalu berkaitan dengan siswa atau berkaitan dengan proses belajar mengajar atau pembelajaran di kelas. Seperti itu. Jika terjun ke soal dan di soal itu kita diberikan sesuatu yang terlihat berkenaan dengan siswa atau berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, itu pasti masuk kompetensi pedagogik seperti itu. Pasti. Nah, selanjutnya yaitu keyword untuk kompetensi profesional. Kompetensi profesional seperti yang saya katakan tadi selalu berkaitan dengan materi, pemilihan materi, mata pelajaran, dan kegiatan keprofesionalan untuk pengembangan diri. Contohnya nanti ada langsung di contoh soal nanti di belakang. Selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini selalu berkaitan dengan orang lain. Biasanya selain siswa. Kalau siswa itu
masuk ke pedagogik. Sedangkan kalau berkaitan dengan orang lain ini tetap di lingkungan sekitar sekolah ya. Misalnya sesama tenaga kependidikan, sesama pendidik, TU, atau masyarakat sekitar, atau juga orang tua siswa. Itu termasuk kompetensi sosial. Selanjutnya adalah kompetensi kepribadian. Nah, juga sama seperti yang saya katakan sebelumnya, kompetensi kepribadian di sini selalu berkaitan dengan diri kita sendiri sebagai pendidik. Jadi contohnya tadi, di penjelasan tadi, seorang guru itu harus arif, bijaksana, dan lain sebagainya. Pokoknya berkaitan dengan kepribadian kita sendiri sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik di sekolah. Jadi sekarang lanjut ke latihan soal ya, biar kita bisa lebih cerah lah pemahaman kita tentang 4 kompetensi ini. Jadi kita langsung terjun ke soal. Soal yang pertama, melakukan penelitian tindakan kelas yang biasa kita kenal sebagai PTK untuk meningkatkan keprofesionalan termasuk dalam kompetensi. Nah, di sini di setiap soal juga ada keyword ya. Di sini bisa kita lihat PTK ini tujuannya untuk apa? Nah, untuk meningkatkan keprofesionalan. Lah, ini sudah jelas masuk ke kompetensi yang mana kira-kira? Nah, pasti profesional. Jadi jawabannya yang B. Contoh soal berikutnya. Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia termasuk dalam kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Sosial, D. Kepribadian. Kira-kira yang mana? Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. Ini berkaitan dengan apa sih? Berkaitan dengan siswa, proses belajar mengajar, berkaitan dengan pemilihan materi, interaksi kita dengan orang sekitar di lingkungan sekolah, atau diri kita sendiri. Nah, pasti kalian sudah menemukan jawabannya, yaitu ini berkaitan dengan diri kita sendiri, yaitu masuk ke kompetensi kepribadian. Semoga kalian udah bisa membedakannya ya. Selanjutnya adalah memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, termasuk dalam kompetensi A. Profesional, B. Pedagogik, C. Sosial, D. Kepribadian. Kalau profesional itu tadi berkenaan dengan pemilihan materi, berkenaan dengan mata pelajaran, kegiatan keprofesionalan, dan lain-lain. Kalau pedagogik itu berkaitan dengan interaksi dengan siswa, proses belajar mengajar, dan pembelajaran di dalam kelas. Kalau sosialin dengan orang lain, kalau kepribadian tentang diri kita sendiri. Jadi di sini sudah jelas masuk ke profesional. Soal selanjutnya, menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap baik untuk kegiatan menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap baik untuk kegiatan di dalam kelas, di laboratorium maupun di lapangan termasuk kompetensi. Nah, kira-kira ini interaksi dengan siapa? Dengan lingkungan sekitarkah? Dengan siswakah? Atau meningkatkan keprofesionalankah? Atau tentang pribadi kita sendiri? Nah, sudah jelas kalau menyusun rancangan pembelajaran ini pastikan berkenaan dengan siswa ya, rencana yang akan diajarkan kepada siswa. Jadi berkaitan interaksi dengan siswa dan proses belajar mengajar di kelas. Jadi pasti ini termasuk kompetensi pedagogik. Saya kira mudah ya kalau sampai sini, kalau sudah tahu keywordnya, membedakannya itu mudah. Selanjutnya adalah berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan teman sejawat merupakan kompetensi. Nah, di sini ada berkomunikasi secara efektif, namun dengan siswa itu ada di kompetensi pedagogik. Tapi kalau kalau interaksinya dengan siswa itu sudah pasti masuk pedagogik. Sedangkan di soal ini berkomunikasinya dengan teman sejawat, kira-kira masuk ke kompetensi yang mana? Ya, saya rasa kalian sudah menemukan jawabannya, pasti masuk kompetensi sosial ya. Karena dengan teman sejawat itu termasuk sesama pendidik ya. Tenaga kependidikan, TU, dan lain sebagainya yang ada di sekolah. Sekian.
Sampai di sini pembahasan kita. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang serak, bisa di komen ya videonya. Kita akan ketemu di pembahasan selanjutnya di video selanjutnya. Bisa di-subscribe. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.